Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya masih belum belum hilang. Dan emang gak hilang nih senangnya ada di rumah yang seperti ini. Pohon, rumput, Masya Allah. Berkah Pak Sekjen. Saya kalau boleh bawa pulang pohon yang sudah 50 tahun ini, saya gali. Saya Pak Alimut Maskur, saya senang sama yang namanya pohon. Senang. Alhamdulillah Ibu Jimli, saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu orang tua kami semua dari ISD, dari Al-Azhar, Pak Ahmad Mangkabarani dan semuanya. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling menyenangkan buat saya adalah saya punya Allah. Yang paling menyenangkan buat kita umat manusia adalah kita semua punya Allah. Sungguh luar biasa gitu ya. Buat siapa orang yang kemudian memang benar-benar bertuhan Allah. Saya dan kita suka tergagap-gagap gitu. Menyandarkan segala sesuatunya kepada selain Allah. Akhirnya kita tidak menemukan keajaiban. Tidak ada keajaiban karena memang kita tidak bertuhan. Kalimat kita lah yang mengatakan kita bertuhan Allah. Tapi ketika bertemu kemudian dengan case by case, ketika ketemu dengan problem by problem, ketika ketemu dengan hajat demi hajat, kelihatan bahwa emang ternyata Tuhan kita belum sepenuhnya Allah Jalla Jalaluhu. Ada kisah yang paling saya senang Pak Sekjen, kisah Nabi Musa. Senang sekali. Ketika kemudian Musa dan ratusan ribu pengikutnya ada di tepian laut. Udah nggak ada jalan keluar, no way out. Nggak ada jalan keluar. Tidak ada kelihatan jalan selamat. Fir'aun dengan tentaranya udah kelihatan. Pak Wasekjen, Pak Heri, Al-Quran menggambarkan di dalam surah Asy-Syu'ara, falamma taro al-jam'an, dua kelompok besar ini sudah ketemu, sudah saling melihat. Fir'aun dengan tentaranya, the best army in the world at the time, itu sudah melihat Musa dan pengikutnya. Dan Musa dengan the weakness ummah saat itu, the lemahus ya, the lemahus umat yang paling lemah, lemahus, paling lemah. Ya. Itu sudah melihat Fir'aun, udah saling lihat-lihatan, udah dekat dengan. Pada saat itu kaumnya Nabi Musa berkata kepada Musa, qala ashabu Musa, inna lamudrakun. Kita pasti ketangkep. Kita pasti kena. Kita pasti tenggelam. Kita pasti celaka. Mikirnya tuh yang jelek-jelek itu. Dan ini kemudian kita temukan di kehidupan kita sendiri. Ketika akal kita kemudian monting, kita menjadi punya kalimat pengikutnya Musa, innalah mughraqun. Tapi kemudian Nabi Musa berdiri sebagai seorang leader, pemimpin, imam, nabi, rasul. Beliau bilang apa? Kalla, nggak bakalan kita ketangkap, nggak bakalan kita kena, nggak bakalan kita celaka, nggak bakalan. Kata pengikutnya Musa, nggak bakalan gimana? Nggak lihat ya Musa, di depan laut, mau jalan kemana kita? Belakang ini Fir'aun udah tambah dekat. Musa bilang, kalian itu tidak melihat Allah. Yang kalian lihat hanya ketakutan kalian, hitung-hitungan matematis kalian,
keadaan kalian, kemampuan kalian, sekeliling kalian, jika nggak kelihatan itu Allah. Sedangkan Nabi Musa mengatakan apa? Kalla, nggak bakalan. Kenapa? Inna ma'iyya rabbi sayahdi. Karena Allah bersama kita. Kalimat ini yang mahal. Kalimat ini yang mahal. Sampai kemudian solusi 1, 2, 3, 4, 5 ditutup oleh Allah lah. Baru kemudian manusia terpaksa beriman. Makanya saya nggak kaget kalau banyak orang kemudian dibiarkan sama Allah, ya, berguguran seluruh harapannya. Berguguran itu. Pada saat itu udah nggak ada. Ini yang sering disebut oleh Pak Ari. Kita nolkan dulu. Kalau kita bisa ngenolin, udah bisa la ilaha, baru muncul illallahnya itu kelihatan. Betul itu. Di zaman sekarang ini suami istri kalau masih ada mobil, ketika kemudian anaknya bilang sama suami istri itu yang merupakan ayah dan ibunya, ayah, bagaimana kuliah saya ini? Sudah beres, nanti ayah jual mobil. Tidak dia sebut Allah. Tidak dia sebut Allah. Kalau masih ada motor, dia akan sebut motor. Kalau masih ada saudara yang punya duit, dia masih akan sebut paman, bibi, saudara yang punya duit. Kalau masih ada teman, masih bisa pinjam, dia sebut selain Allah. Kapan dia menyebut Allah? It's the last time. Kita sebagai anggota besar Hizmi diajarkan untuk menyebut Allah duluan. Sabbihisma rabbikal a'la. Sebutlah dulu nama Tuhanmu itu. Sabbihisma rabbikal a'la. Jangan menyebut yang lain. Bukan sabbihisma duital a'la. Sabbihisma dagangan a'la. Nanti kalau dagangan Bapak udah laku, Bapak bisa memberangkatkan kamu kemana kamu suka. Nanti kalau tanah kita sudah laku, kita akan pergi umroh. Nanti kalau rumah kita sudah kejual, kita akan pergi haji. Tidak benar. Sabbihisma rabbikal a'la. Dan bahkan tidak ada setelahnya. Tidak ada Allah dulu baru kemudian mobil. Tidak ada sebenarnya. Maka kemudian saya memperkenalkan kalimat sederhana kalimatnya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Subhanallah. Ayah, ibu dengar anaknya. Ayah, bagaimana ini daftar ulang? Mungkin nggak saya terusin ini kuliah? Kenapa nggak mungkin? Ada Allah, harusnya begitu. Ada mobil, ada mas kawin, ada deposito, tidak usah disebut karena tidak akan laku bila kemudian Allah tidak mengizinkan anak kita kuliah. Bagaimana ini biaya kita menikah? Gak ada judulnya, gak ada judul biaya Allah. Selamat datang buat Pak Ketua kita. Alhamdulillah berarti teruji. Tadi diledekin sama Pak Sekjen ini. Kata Pak Sekjen, ini kalau nggak bisa tembus kemacetan berarti amal solehnya diragukan. Pak, teruji berarti. Alhamdulillah. Tadi diledek katanya. Lancar nggak lancar ya tergantung amal soleh. Maka kata Pak Sekjen tadi, kita uji hari ini amal solehnya Pak Ketua. Ternyata Pak, ibu udah mikir nih, waduh suami saya nggak soleh. Saya teruskan ya. Kebanyakan diantara kita, apalagi kalau masih ada Tuhan yang lain, Masya Allah, Allah itu emang nggak kesebut, betul nggak kesebut. Enggak, itu gak kesebut. Terakhir nanti kalau kita sudah gak punya apa-apa, orang yang terakhir misalnya gini, kita pikir kalau kita datang ke adik kita, sedangkan adik kita itu kita yang kuliahin, lalu kemudian dia kita yang nikahkan, dan dia pula yang kita berikan uang untuk modal dia bangun usaha, dan kemudian dia jadi pengusaha besar. Biasanya Pak, kalau kemudian orang yang kita harapkan itu malah menutup pintunya, mencaci maki kita, menghina kita sebagai kakak yang terus-menerus memberatkan dia. Pada saat itu kita akan menyebut Allah dengan sebenar-benar sebutan. Ya Rabb, cuman Engkau memang harusnya dari dulu. Harusnya dari dulu. Maka saya ajarkan kepada teman-teman semua, kesulitan pangan ini tidak akan kita rasakan kalau Tuhan kita memang bukan duit, bukan pelaku pasar, bukan regulator.
Gak ada urusan sama mereka semua. Mereka itu semua cuman alat. Mereka itu semua cuman alat. Kenapa harus daging tergantung sama pedagang? Kenapa harus kemudian kita sebut nama tengkulaknya? Kenapa harus kemudian kita sebut sistemnya? Tidak kita sebut Allah. Padahal kita sudah sepakat. Inna duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Harusnya wal pangana panganuka. Harusnya begitu. Turunan-turunannya wa inna dagingnya daging muka, wa inna sayura sayuruka, wa inna cabe wa tomata wa bawanga, cabe uka tomatuka bawa muka. Kita ini suka salah, kita bilang ini daging naik harganya. Iya, karena situ mikirnya beli daging harus pakai duit. Padahal wa inna dagingnya daging muka, nggak ada urusan sama duit. Asli demi Allah nggak ada urusan. Nggak ada urusan, benar-benar nggak ada urusan. Kita sudah belajar kok inna duha'a duha'u. Kenapa jadi ketika daging tidak daginguk? Kenapa kemudian ikan tidak ikanuk? Kenapa kemudian bumbu tidak bumbu? Kenapa kemudian mobil harus leasing? Padahal wa inna mobila mobiluka. Mercia BMW, Merciuka BMW, kijanga kijanguka. Mau apa pajaroa pajarouka? Semua milik Allah. Kenapa kemudian kita mintanya sama leasing? Kenapa kita bergantung sama uang DP kita? Keajaiban di sana. Yang ada keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ajarkan ibu-ibu, saya ajarkan pemirsa semua. Ayo buktikan kebenaran ini. Punya Allah, minta sama Allah, nggak kepake duit, nggak kepake. Saya sudah membuktikan. Di usia saya muda ini saya sudah membuktikan dengan izin Allah, dan saya tidak mau mundur lagi ke belakang. Semua apa-apa harus duit, tidak ada urusan. Semua adalah Allah. Itu kan ustadz. Loh, memang saya langsung jadi ustadz apa dulunya? Saya justru itu marah jadi orang miskin. Betul, emang enak jadi orang miskin, nggak enak. Saya mau beli sate padang saja harus nabung, nggak bener saya bilang. Ini nggak bener ini. Saya bilang sama istri saya, sudah kita sholat duha, kita minta sama Allah. Nanti malam kita makan sate padang, kita minta sama Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua ini milik Allah. Kita minta sama Allah. Keren. Minta sama Allah aja. Minta sama Allah aja. Ada cerita kecil dari seorang ibu, dengan izin Allah saya cerita. Dia sadar benar ya, kenapa ngarepin cincin dari suami? Benar Ustaz itu. Wa inna cincinuka ya. Kita benar loh Pak, jarang loh kita sholat terus ngomong sama Allah begini, ya Allah betul ini cincin milikmu ya Allah. Kalau betul kau lihat tanganku, kau lihat jari jemariku ya Allah. Sematkanlah satu cincin di tanganku ya Allah. Saya bilang kepada ibu-ibu pemirsa di seluruh tanah air, jalan. Tunjuk cincin yang mana yang kamu mau, tunjuk. Berangkat. Jalan, Omas, jalan. Jalan itu Omas. Ini cincin berapa gram? Begitu. 5 gram. Boleh saya lihat? Boleh. Hasil lihat, pasang, cedek, tunjukkan ke Allah. Lihat, ya Rabb, pantas tidak? Bagus tidak? Kalau bagus, ya Rabb, kasih cincin ini untukku. Ini di lock. Saya belajar dari ibu saya zaman dulu. Ketika saya punya masalah, saya bawa sertifikat orang untuk kemudian saya gadaikan kepada orang lain. Sertifikat ini bukan punya saya, punya orang. Orang itu cuma bilang kalau kamu memang dapat duit nanti bagi 2 sama aku. Saya bawalah kemudian sertifikat ini. Tapi ya Rob, sertifikat ini kemudian jatuh ke tangan orang yang nagih. Gak kuasa saya menahan, sertifikat ini pindah tangan. Saya lapor sama ibu saya. Bu, doain saya ini susah banget ya Allah, ketiban tangkai. Sekarang sertifikat orang lagi nambah. Ibu saya bilang, anterin ibu ke rumah dia. Saya bilang, mau ngapain ibu ke rumah dia? Ibu mau ngomong. Saya bilang, jangan. Nanti saya malu. Apa kata ibu saya? Emang ibu mau ngomong sama dia? Ibu mau ngomong sama Allah? Allah yang udah ngambil sertifikat ini. Wa inna sertifikatuka. Oh keren. Hebat. Saya jadi saksi itu. Bagaimana kemudian ibu saya berdoa Pak, sertifikat itu dipulangin Pak. Masih Pak satu. Alhamdulillah. Masalah.
Saya dulu Pak Husni pengen beli ruko di Jakarta Timur buat kampus saya. Saya dapat izin oleh Allah Subhanahu wa taala menyelenggarakan S1. Ibu saya almarhumah dengar saya pengen beli ruko. Dia bilang, "Ayo antar ibu ke ruko itu." Sampai di ruko itu, ibu saya ini almarhumah bilang sama saya, kumpulin siapa yang bisa dikumpulin. Satpam, tukang bangunan, anak-anak yang lewat, ojek-ojek, tukang-tukang dagang, kumpulin. Kita berdoa, ini tempat, wa inna gedungu kadin. Gedung ini punya Allah. Canggih. Udah azan betul ini? Udah azan. Alhamdulillah. Singkat cerita, kita berdoa mudah-mudahan puasa ini kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apa-apa ada Allah. Kita minta sama Allah dan jangan sempat lagi kita bergantung kepada selain Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.